Halo semuanya, dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal mengupas tuntas salah satu perlawanan paling epik dalam sejarah yang berlangsung gak cuma setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun. Nah, ini bukan sekedar catatan sejarah biasa di buku teks sekolah ya. Ini adalah kisah luar biasa tentang ketahanan banting, taktik gerilya yang jenius, dan pengorbanan yang mungkin sulit kita bayangkan sekarang. Kita akan menelusuri perjalanan Cut Nyak Dien. Beliau ini seorang bangsawan Aceh yang tanpa kenal lelah memimpin perlawanan melawan salah satu kekuatan kolonial terbesar saat itu, yaitu Belanda. Jadi bersiaplah, karena kita akan membedah gimana satu sosok perempuan ini sukses mengacak-acak strategi militer penjajah dengan keberanian yang jujur saja benar-benar tak tertandingi. Oke, mari kita selami ini. 3198. Kalian bayangkan angka itu sebentar. Itu adalah jumlah prajurit bersenjata lengkap yang dikerahkan saat Belanda pertama kali menginvasi Aceh pada tanggal 8 April 1873. Di bawah komando Johann Hermann Rudolf Kohler, ribuan pasukan pendarat ini menyerbu bibir pantai Aceh. Mereka datang dengan satu keyakinan penuh. Kita pasti menang cepat. Buat mereka, kekuatan militer raksasa ini udah cukup buat mengintimidasi dan menaklukkan wilayah berdaulat dalam sekejap mata. Tapi, Belanda melewatkan satu hal yang sangat krusial. Mereka meremehkan ketangguhan dan semangat juang rakyat Aceh yang benar-benar tak tertembus. Dan semangat juang itu akhirnya benar-benar meledak karena satu peristiwa yang fatal. Waktu invasi terjadi, Belanda nggak cuma menyerang pos-pos militer, tapi mereka secara brutal merebut dan membakar Masjid Raya Baitur Rahman. Bayangkan, tempat ibadah utama dihancurkan di depan mata mereka sendiri. Reaksi Cut Nyak Dien saat itu sungguh memilukan, tapi sekaligus membakar semangat pasukannya. Beliau berteriak lantang, kurang lebih seperti ini. Ingatlah, wahai orang-orang Aceh, tempat ibadah kita dirusak. Sampai kapan kita akan menjadi budak Belanda? Jadi, pembakaran masjid ini jatuhnya bukan mengakhiri perlawanan, malah jadi katalisator utama. Peristiwa ini mengubah yang tadinya murni perang perebutan wilayah menjadi panggilan suci yang mendorong Cut Nyak Dien muda terjun langsung ke medan tempur. Kalau kita lihat dari garis waktunya, tahun-tahun awal konflik ini benar-benar dinamis dan berdarah ya. Awalnya, Aceh sukses besar memenangkan perang pertama di tahun 1873, dan Jenderal Kohler yang memimpin invasi itu bahkan tewas terbunuh. Tapi tentu saja Belanda nggak tinggal diam dan melakukan serangan balasan yang memaksa Cut Nyak Dien mundur ke pedalaman. Pukulan terberatnya datang di tahun 1878, waktu suami pertamanya, Ibrahim Lamga, gugur di medan tempur. Kematian suaminya ini justru bikin amarah dan tekad Cut Nyak Dien makin berkobar. 2 tahun kemudian, di tahun 1880, beliau setuju buat menikah lagi dengan seorang pemimpin gerila bernama Teku Umar. Tapi dengerin ini, ada yang unik banget. Beliau cuma mau menerima lamaran Teku Umar dengan satu syarat mutlak. Teku Umar harus mengizinkannya untuk terus memegang senjata dan bertempur di garis depan. Keren banget kan? Nah, apa yang paling menarik dari bagian ini adalah sebuah operasi rahasia di bulan September 1893. Waktu itu, Teku Umar mengeksekusi taktik kuda Troya yang super brilian dan nekat habis-habisan. Dia pura-pura menyerah ke pihak Belanda sambil bawa 250 anak buahnya. Pihak kolonial kegirangan dong, saking senengnya mereka sampai ngasih Teku Umar gelar Johan Pahlawan dan kekuasaan penuh atas sebuah komando militer. Teku Umar ini pinter banget jaga rahasia, sampai-sampai Cut Nyak Dien sendiri sempat dituduh sebagai pengkhianat dan dimusuhi oleh pejuang wanita lainnya. Padahal di balik layar, secara diam-diam Umar menukar satu persatu pasukan Belanda di unitnya dengan orang Aceh. Dan saat Belanda lagi lengah-lengahnya, dia kabur membawa lari semua persenjataan berat dan amunisi mereka. Bener-bener operasi spionase tingkat dewa. Penipuan yang luar biasa ini ninggalin luka gengsi yang sangat dalam buat pihak kolonial. Sampai-sampai mereka bikin istilah khusus di catatan sejarah mereka, Het Verraad van Teku Umar, atau pengkhianatan Tengku Umar. Insiden ini tuh secara harfiah mempermalukan Belanda di mata dunia. Maksud saya, bayangkan saja, mereka nggak cuma kecolongan senjata dalam jumlah masif yang ujung-ujungnya dipakai buat nyerang balik mereka. Tapi kekacauan ini juga memaksa Belanda untuk sampai mengganti jenderal mereka. Pasukan kolonial saat itu benar-benar kacau balau. Mereka akhirnya sadar kalau strategi perang konvensional mereka udah gagal total. Dan mereka harus merombak ulang seluruh pendekatan militer di Aceh. Mari kita beralih dan melihat bagaimana konflik ini mulai memanas ke fase yang jauh lebih gelap. Karena merasa dipermalukan habis-habisan, Belanda akhirnya mendatangkan semacam mimpi buruk nyata ke Aceh. Pasukan De Marsose. Mereka ini bukan prajurit biasa yang cuma baris berbaris. Marsose adalah unit elit anti-gerila yang secara khusus dilatih untuk melacak dan memburu pejuang Aceh sampai ke pedalaman hutan dan medan paling curam sekalipun. Mereka dibekali senjata canggih, fisiknya tangguh, dan yang paling mengerikan, mereka itu terkenal sangat tidak kenal ampun. De Marsose menghancurkan dan melibas apa saja yang menghalangi jalan mereka. Tak heran kalau efektivitas sekaligus kekejaman pasukan ini pelan-pelan mulai menebar teror yang melumpuhkan mental warga lokal.
Lalu dari situlah muncul satu dinamika perang yang sangat menyayat hati. Coba kalian pikirkan, bagaimana cara kita bisa menang kalau musuhnya justru tahu kelemahan kita dari orang dalam? Pihak Belanda akhirnya paham kalau senjata dan pasukan elit saja nggak akan cukup buat menembus pertahanan gerilya Aceh. Jadi mereka mulai memanfaatkan rasa takut yang udah disebar oleh pasukan Marsouce tadi. Mereka menyewa warga lokal Aceh sendiri untuk dijadikan informan atau mata-mata. Bayangkan betapa hancurnya perasaan para pejuang. Musuh mereka tiba-tiba bukan cuma tentara asing berseragam, tapi bisa jadi orang di desa mereka sendiri. Ini adalah sebuah taktik perang psikologis yang benar-benar mengeksploitasi kerapuhan manusia dan menciptakan sebuah lingkaran pengkhianatan yang sangat tragis. Dan dampak dari pengkhianatan internal itu sungguh fatal. Pada tanggal 11 Februari 1899, rencana pergerakan Tengku Umar di Mulaboh bocor ke telinga Belanda lewat para informan ini. Beliau disergap secara tiba-tiba dan akhirnya gugur akibat tembakan pasukan kolonial. Kehilangan suami kedua, yang juga merupakan partner strategi terbaiknya, jelas merupakan pukulan emosional yang luar biasa berat buat Cut Nyak Dien. Tapi, disinilah letak kehebatannya. Alih-alih menyerah dan mengibarkan bendera putih setelah kematian suaminya, Cut Nyak Dien malah membuat keputusan yang berani. Beliau langsung mengambil alih komando penuh. Selama bertahun-tahun berikutnya, beliau memimpin sisa-sisa pasukannya yang makin mengecil untuk masuk semakin dalam ke hutan pedalaman Mulaboh. Beliau memilih untuk terus bergerilya sendirian, menolak tunduk pada kekuatan raksasa militer Eropa. Dan fase ini dengan sangat jelas menggambarkan realita brutal dari perlawanannya di tahap akhir. Hari-hari terakhir kebebasannya sama sekali bukan seperti cerita heroik yang indah. Ini murni soal bertahan hidup di kondisi paling ekstrim. Memasuki tahun 1901, posisi beliau semakin terdesak. Usia sudah mulai menggerogoti fisiknya. Beliau menderita penyakit encok yang parah. Belum lagi penglihatannya yang hampir buta sepenuhnya karena rabun. Beliau dan sisa pasukannya harus berhadapan dengan kelaparan di tengah kerasnya hutan yang tak kenal kompromi. Tapi yang bikin kita merinding adalah, meski tubuhnya hancur, semangat perlawanannya nggak luntur sedikit pun. Pada akhirnya, bukan kehebatan militer Belanda yang berhasil menaklukkan beliau, melainkan lagi-lagi sebuah pengkhianatan dari orang kepercayaannya sendiri yang diam-diam membocorkan lokasi persembunyiannya. Setelah akhirnya ditangkap pada tahun 1901, Cut Nyak Dien dibawa ke Banda Aceh dan diberikan perawatan medis sampai kondisi matanya berangsur membaik. Tapi jangan salah, Belanda itu masih sangat ketakutan. Mereka sadar betul kalau membiarkan sosok Cut Nyak Dien tetap ada di tanah Aceh, itu sama saja dengan menyalakan kembali sumbu perlawanan massal. Karena ketakutan itulah, mereka memutuskan untuk mengasingkan beliau jauh sekali ke Sumedang, Jawa Barat. Hebatnya, di masa pengasingan ini, beliau tetap saja membawa pengaruh besar. Beliau mengajar ngaji dan agama Islam, sampai-sampai warga lokal sangat menghormatinya dan menjulukinya Ibu Perbu. Sebelum akhirnya, beliau wafat pada tahun 1908. Menariknya lagi, makam beliau baru ditemukan secara kebetulan puluhan tahun kemudian pada tahun 1959. Barulah setelah itu, warisannya diakui secara resmi ketika Presiden Soekarno mendeklarasikan beliau sebagai pahlawan nasional pada tahun 1964. Nah, ini semua membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup untuk kita renungkan bersama. Cut Nyak Dien itu bertempur selama kurang lebih 3 dekade, teman-teman. 30 tahun. Beliau mengorbankan masa mudanya, kehilangan orang-orang yang paling beliau cintai, mengorbankan harta, kesehatan, dan pada akhirnya kebebasannya sendiri. Kalau kita lihat dari kacamata militer murni, pasukannya memang perlahan-lahan menyusut habis. Tapi kalau kita melihat warisan keberaniannya yang kini abadi sebagai simbol perlawanan tanpa batas, kita harus bertanya, siapakah yang sebenarnya menang pada akhirnya? Kisah hidup Cut Nyak Dien ini jelas lebih dari sekedar catatan masa lalu. Ini adalah pengingat keras buat kita semua bahwa terkadang, perlawanan yang paling dahsyat itu bukanlah soal menang di medan tempur, tapi memastikan bahwa api semangat untuk menolak penindasan tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh siapapun. Wah, sungguh cerita yang sangat menggugah ya. Terima kasih sudah bergabung membedah kisah ini bersama saya hari ini. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum.